Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allah SWT pernah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain daripada itu. Berangkat dari sini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dulu beliau sempat menangis. Kadang-kadang beliau tersenyum, kadang-kadang menangis. Begitu pula beliau kadang-kadang tersenyum. Sehingga salah seorang sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Wahai Umar, aku melihat engkau kadang-kadang menangis, kadang-kadang tersenyum. Gerangan apa yang menyebabkan Anda seperti itu, wahai Amirul Mukminin?" Beliau mengatakan bahwasanya dulu aku pernah safar. Kemudian ada peraturan dulu dari Amr bin Luhai. Tahukah Anda siapa Amr bin Luhai? Amr bin Luhai itu yang Rasulullah SAW sebutkan bahwasannya beliau melihat Amr bin Luhai menarik ususnya di dalam neraka, disebabkan karena dia yang pertama kali membawa berhala ke Jazirah Arab. Dan di antara peraturannya Amr bin Luhai pada waktu itu, patung-patung itu harus berasal dari tanah Mekah, tidak boleh yang lain. Sehingga pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu safar. Kemudian di tengah jalan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mempunyai hajat kepada Allah, mempunyai hajat untuk meminta sesuatu. Tapi dia tidak akan bisa meminta kecuali bersamanya berhala. Dan berhala ini khusus dibuat dari tanah Mekah. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu melihat dia tidak membawa berhalanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Ternyata yang dia bawa adalah kurma yang berasal dari Mekah. Kemudian Umar bin Khattab pun membuat berhala dari kurma tersebut. Kemudian dia minta lewat kurma dari berhala tadi yang dia buat, dia minta hajatnya. Dan itu yang menyebabkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis karena kebodohan, kejahiliahan mereka. Itu yang menyebabkan Umar menangis. Kenapa aku lakukan seperti itu? Dan yang menyebabkan Umar tersenyum ketika selesai beliau radhiyallahu taala anhu menunaikan hajatnya, dia pun berjalan sehingga dia pun lapar. Ketika lapar dia tidak membawa makanan kecuali kurma tadi yang sudah dibuat menjadi berhala. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar pun mengambil kepala berhala tadi yang sudah dibuat dari kurma tadi, kemudian dia makan. Itu yang menyebabkan Umar pun tertawa. Bagaimana tidak, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu betul-betul pada waktu masa jahiliyah
tertutup pikirannya dengan perkara-perkara yang seperti itu. Ketika dia masuk ke dalam Islam, maka dia mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, bahwasanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, pelajaran penting dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antaranya bahwasanya kesyirikan itu adalah membawa kepada kebodohan. Kemudian kesyirikan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Jalla Jalaluhu kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu, perkara kesyirikan ini sudah semestinya dijauhi. Karena itu adalah dakwahnya para nabi-nabi sebelumnya, mendakwahi kepada tauhid dan menjauhi kepada kesyirikan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jauhilah perkara kesyirikan dan kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bantu dakwah digital media Sunnah Bontang. Insya Allah, menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya.